yang gergetan nggak kasusnya ini gitu. Udah kita kasih, dianggap menurut dia kurang ajar. Harusnya Agus menerima lah, ya kan. Sudah itu sebenarnya saya singkat aja lah, nggak panjang-panjang ngomong gini. Mereka ujung-ujungnya menerima kesepakatan itu. Kesepakatan itu walaupun nggak tertulis sudah hukum karena di podcast kan. Dan salah. Yayasan itu punya SOP untuk mempodcastkan masalah. Dia punya SOP, aku tahu itu. Memberitahu ke publik apa yang terjadi, memberitahu sama donatur apa yang terjadi. Itu bukan penghinaan, bukan pencemaran nama baik, bukan. Asal ada buktinya. Hati-hati di situ. Soalnya Kemensos bisa turun tangan kalau kalian kurang hati-hati. Jadi intinya kalau sudah damai, udahlah. Jangan dikompor-kompor lagi untuk macam-macam. Kan dana itu dipersiapkan untuk si Agus juga. Tadi si Novi memperlihatkan saya data dari WhatsApp mengatakan kita menawarkan mau udah mengirim WhatsApp ke Agus untuk berobat hari ini kemana-mana, tapi dia tidak datang. Ya salah si Agus. Jadi di mana orang suka bertanya, di mana haknya yayasan untuk mengambil dana? Ya dia punya hak sebagai kuasa dari para donatur jika disalahgunakan. Nah, kalau dia tidak berat, dia bisa minta ke Mensos. Contohnya, si Novi pernah membuka rekening itu melalui Kemensos. Aku tahu dia udah pernah membuka sebelumnya. Maka dia punya nanya rahasia, dana itu kemana-mana. Sebenarnya dia sudah tahu dana itu dikemanakan. Atas bantu Kemensos lah dibuka rekening itu. Hati-hati saya bilang dalam hal melakukan perbuatan hukum di sini. Negara ikut campur di sini bisa. Jadi aku mohonlah, ini udah selesai. Kita legowo lah semuanya. Ya kan, jangan ego karena macam-macam lah, karena gengsi apa, ya udahlah. Itu anggap masa lalu biar nggak ribut lagi. Dana itu udah disiapkan, oke. Jika ada sisa dana itu nanti bicarakan lagi sama si Novi. Jika ada permintaan yang tidak sesuai dengan aturan, ya Novi bertanya sama Kemensos, pasti dia akan tanya itu. Nah kalau boleh, ya kasih. Kalau nggak boleh, jangan marah. Karena yayasan ini berhak mengalihkan kemana saja dana itu. Oke, itu pendapatku sementara. Yang lain mau tanya apa? Gue udah capek, udah jam 10 pagi diskusi. Oke. Bang Lanang, saya mau tanya nih Bang Lanang. Terkait duit, terkait uang ini ya Bang Lanang ya. Gimana sih saya manggilnya Pak aja deh. Jadi kalau nggak Opa. Oh ya Om, maaf. Ya Om. Lama-lama Jadi saya mau tanya nih ya Om ya. Kan kalau misalnya si Bang Farhat ini kan bilang itu uang itu masuk ke rekeningnya Agus, itu haknya Agus. Jadi ini karena saya manusia netizen awam ya. Bukankah harusnya kalau seandainya melalui yayasan, seandainya ya, kalau memang itu melalui yayasan setidaknya aman karena akan terperinci setiap pengeluaran dan pemasukan. Kan begitu. Tapi kalau misalnya itu personal, bukankah itu nanti juga akan diaudit? Bukankah kalau si Agus ibaratnya dia mundur kena, maju kena gitu loh. Oke, aku jawab ya. Itu sebenarnya aku udah tanya dari sahabat kita dari Mensos, itu benar. Diperbolehkan juga asal dilaporkan ke Mensos rekening itu. Agus tidak serta-merta dia pemilik situ. Ingat itu, dia bukan haknya itu karena donatur masih bergerak, masih bisa. Kalau disalahgunakan bisa diambil alih. Hati-hati gitu. Jadi si Agus bukan berarti dia tanda tangan punya rekening miliknya dia. Tidak, saya tidak sependapat hukum dengan mereka ini yang menyatakan hak mutlak. Hak yang ada itu adalah hak yang dari awal diminta untuk kesehatan. Itu yang kita pakai dan itu diumumkan di podcast loh. Ada si Vina lagi. Novi, ada si Dedi, ada si Agus ngomong di podcast. Itu kan atas nama yayasan. Sadarlah historis ini. Jangan mentang-mentang dia tantangan dia berhak dia. Tidak bisa, itu bahasa legalitas betul rekening dia. Jangan salah, tapi ya bakal mengetahui jalan duit itu karena itu tugas negara. Tugas Kemensos yang dilakukan yayasan itu. Jangan seenak audelnya dia melakukan itu. Jadi si Nova punya hak untuk mengambil itu. Saya bilang saya punya. Apalagi sudah ada perjanjian kesepakatan tertinggi. Lakukanlah kesepakatan itu. Udah sepakat sama-sama kok. Udah minta maaf kok. Udah nama Allah macam-macam. Kalau ada paksaan gue bingung dah begini ada begitu. Yang dajal siapa? Jadi kita lah berpikir akal sehat. Ini bicara donatur, ini bicara moral udah. Dalam agama saya, menyalahgunakan sedekah itu ada hukumnya juga dosa. Tapi ini kan hukum dunia. Itu harus kita patuhi gitu. Jadi gini, intinya begitu udah bukan absolut miliknya si Agus, bukan. Agus hanya menerima manfaatnya saja berdasarkan permintaan. Itu aja. Permintaan dia untuk perobatan itu harus dilakukan dan selesai.
Kalau ada sisa, ya menurut saya dikembalikan. Atau minta baik-baik sama si Novi. Novi akan bertanya ke Mensos, apa permintaan dia sesuai undang-undang apa tidak. Kalau sesuai boleh dikasih. Soalnya untuk bantuan-bantuan untuk makan macam itu kerjaan Kemensos loh, bukan kerjanya yayasan. Minta beli mobil, Kemensos kerjaannya. Kewenangan dia, yayasan tuh hanya ya kayak apa namanya insidentil lah, sifatnya hanya spesifik membantu pengobatan gitu dan lain-lain lah, terserah lah. Kalau aku bahas undang-undang nanti capek, aku udah ketuaan. Oke, itu aja pendapat hukumku. Siap, terima kasih banyak Bang Abang Lanang. Kang Telur, silakan disampaikan ya 1 menit. Maaf tadi saya terpaksa mute. Saya mau nanya nih sama Om. Ya, opa. Ya kayak yang pernah manggil opa sudah ke mana, jadi dia bisa apa nanti dia. Oke. Jangan terlalu serius Om ya. Kang Telur, Tegang urat kita ya. Kang Telur. Umurku udah 64 tahun soalnya, udah Iya, tua. Om. Iya, makanya biar awet muda Om. Begini Om, saya mau pertanyakan begini. Apabila dana tersebut, ya kan, sisa dana tersebut tidak diamankan oleh yayasan, lalu Agus ini ya seperti yang udah yang sudah dilakukan itu ada penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini yang orang yang pertama dituntut oleh dinas sosial ini siapa sih Om? Novi harus bertanggung jawab untuk mengambil alih. Nah, Novi, ketua yayasan. Karena dia pengelolanya loh, dia ditugaskan negara. Karena yayasan itu perpanjangan tangan ya Kemensos. Turun dia, udah selesai. Oke, terima kasih banyak Mbak Lanang ya. Mbak, terima kasih. Kita kasih kesempatan dulu Bang Erdilo untuk menyampaikan. Bang Erdilo, udah lama beliau nggak bernarasi. Bang Erdilo masih menyimak? Ini Erdilo juga teman gue juga, sama juga. Udahlah, terserah kau lah. Oke, siap Bang Erdilo, lanjut. Baik. Terima kasih host. Saya diberi kesempatan. Siap. Saya adalah orang yang tersabar kalau di Bank Faktual. Amin. Cuman karena distorsinya tinggi, jadi ya tadi di mute, gak apa-apa lah. Yang penting saya ikut aturan saudara kita. Siap, saudara. Saya bersahabat dengan Bang Lanang dan dia sosok yang baik. Sering memberikan informasi dan keilmuan kepada teman-teman. Kalau kami di praktisi hukum itu berbeda pandangan itu sah-sah saja, ya kan? Meskipun kami berbeda pandangan, tapi kan yang menang itu keadilan dan kebenaran. Oke, tadi saudara rekan saya mengatakan bahwa yayasan itu kepanjangan dari Kemensos. Betul, karena ada landasan di yayasan itu dia secara fokus mengurus tentang budaya, agama termasuk syiar di dalamnya ya, dan sosial. Nah, sosial ini menurut beliau adalah salah satu landasan di mana kepanjangan tangan. Oke, tetapi saya ralat bahwa yayasan itu memiliki undang-undang sendiri ya, nomor 16 tahun 2021 yang memang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sebetulnya tidak dari sosial saja. Jadi kalau misalkan kita berbicara secara fundamental yayasan tersebut, dia juga bisa masuk ke beberapa kementerian ya. Kementerian Agama bisa dan lain sebagainya. Nah, terkait pendapat hukum beliau ya mengenai perihal tentang Hotman Paris yang memang menurut perspektif beliau adalah salah ya, begitu kan. Saya tinggal menunggu alur kasus ini mau seperti apa ya kan. Kan ini baru pendapat hukum dari berbagai macam pihak kan begitu. Tapi kalau menurut saya ya dihargai dong, saya juga berpendapat, ya kan? Kita berbicara tadi mengenai pasal 1338 yang secara konsensional menuju kepada pasal 1320 KUH Perdata, ya. Itu menurut rekan sejawat kita Bang Stephen tadi sah secara hukum adanya peralihan tersebut.
ya. Tetapi apabila ada dalam tekanan, ya kan, nah ini kan masalahnya kecil kan begitu. Semua dokumen klien saya sudah di saya semua kok, ya. Jadi kalau patut diduga adanya tekanan berarti cacat hukum dan salah. Berarti kan tidak ada kewenangan, ya, yayasan menarik. Yang saya tahu teman-teman di sini, atas kepedulian Mbak Nopi dengan kepedulian Bang Denny Sumargo, dan Mbak Nopi juga menyampaikan kebanyakan adalah follower dari Sumargo. Kita melihat asas transaksional ketika yayasan tersebut tidak ikut serta di sini dalam menerima donatur. Ini donatur itu langsung ke Pak Agus. Jadi transaksinya menyumbang, ya kan? Menyumbang, bertransaksi dan berpindahnya dari para hamba Allah untuk Mas Agus, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal menguji ini, Mbak Nopi ini kita uji. Kalau seandainya memang tidak ada tekanan, ya nanti kita jelaskan aja secara hukum, kan begitu. Nah, kalau misalkan memang ada beliau mengatakan ini tidak ada tekanan, kami memiliki barang buktinya, kan perlu kita uji gitu loh di ranah yuridis seperti apa, ya. Kalau misalkan memang peralihan hak segala macam dan sebagainya, itu juga bisa membuktikan kalau seseorang patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Kan selama ini Mbak Nopi adalah orang yang memang membantu Agus. Agus adalah orang yang tidak mau dibantu. Secara etika moral saya tidak membenarkan Pak Agus. Nggak usah muter-muter ke belakang. Klien saya tidak punya etika dan moral ketika uang tersebut didonasikan untuk kebutuhan yang lain. Itu melanggar etika daripada donatur. Dan Mbak Nopi sudah mengambil jalan yang benar sebetulnya. Saya yang kritisi adalah caranya sudah benar apa tidak, kan begitu, ya. Sehingga netizen begitu geramnya, Mbak Nopi juga tidak ikut bagian. Kenapa netizen membenci Agus dan sebagainya. Saran saya dari awal nggak usah dipublish. Kalau Kak Nopi kan kemana-mana diliput segala macam itu udah biasa. Tapi kalau hal yang sensitif begini itu nggak usah dipublish, nggak usah diapa-apain. Karena apa? Kita sedang menolong orang yang sakit, ya. Nah, sekarang tunjukkan Mbak Nopi kalau Mbak Nopi itu berlainan keadaan dengan Agus. Mbak Nopi sehat, ya kan, terus normal. Sekarang Agus itu lagi sakit, kan begitu. Nah, seandainya kalau misalkan Mbak Nopi lebih bijaksana gitu kan, tidak usah melakukan percakapan apa yang Mbak Nopi sampaikan kepada klien saya, sehingga di situ akan gugur 1338 KUHP, akan gugur 1320 KUHP Perdata. Itu yang saya sayangkan sebetulnya. Nah, kan besok beliau mau klarifikasi, silakan klarifikasi, ya kan, silakan klarifikasi. Saya yakin Mbak Nopi punya lawyer-lawyer hebat yang bisa menjelaskan kepada publik agar ini tidak dituduhkan juga ke Mbak Nopi seperti dengan tuduhan saya ke Mbak Nopi gitu kan, dan dugaan saya kepada Mbak Nopi silakan disampaikan gitu kan. Nah, tapi sih kita tetap berkomitmen, kita sudah mensomasi Mbak Nopi, ya kan, ya silakan dipelajari somasinya. Dan ketika Mbak Nopi yakin tidak bersalah, banyak netizen mendukung Mbak Nopi jangan mau damai, lanjutkan, lawan segala macam. Ya pertahankan harga diri Mbak Nopi, kita uji di peradilan seperti apa, kan begitu. Nah, sekarang feedbacknya yang muncul permasalahan-permasalahan yang dulu segala macam, tidak bisa seorang pun mengganggu kerja seorang advokat. Kalau orang itu datang ke kantor saya meminta bantuan dan dia punya dua alat bukti yang cukup bahwa di sini Mbak Nopi melakukan upaya pelanggaran hukum, ya saya harus bersurat juga nanti, ya. Tunggulah surat dari kami. Jadi kalau hal begini itu Mbak Nopi sedang dieluk-elukan netizen, Mbak Nopi sedang menjadi orang yang diperhatikan oleh publik dan sebagainya. Pertahankan integritas Mbak Nopi sehingga Mbak Nopi itu tetap konsisten mau menghadapi semua permasalahan hukum ini. Tapi saya juga kan punya kepedulian. Kepedulian seperti apa? Dengan adanya saya di sini mungkin bisa menjadi penyeimbang, bisa mempengaruhi Bang Farhat, bisa mempengaruhi teman-teman dan sebagainya. Setelah kita analisa, ayo saya selalu menyampaikan, ayolah baikan gimana caranya. Tapi baikannya itu bukan sebatas hanya baikan kayak kemarin dari Sumargo. Dan saya mengkritisi, ya kan, kenapa netizen mempertanyakan setelah kemarin berjabat tangan berbaikan, kenapa?
muncul proses hukum ini. Nah, saya katakan juga kepada Mbak Nopi, tanggal 17, 18, 19, tanggal 20 sampai pertemuannya Bang Farhad Abbas, sampai kita berkumpul di ruangan Superba, sampai pelaporan pun di Polda, saya belum jadi kuasa hukumnya Agus. Saya belum jadi kuasa hukumnya Agus. Setelah saya datang, saya bertemu Agus, banyak buktinya kok, mau lihat di YouTube sebelum narasi-narasi saya itu narasi perdamaian sebetulnya, meskipun saudara saya lagi menyala-nyala kan begitu. Nah, tapi kalau Mbak Nopi menantang untuk menguji secara yuridis apa yang telah beliau lakukan sekarang atau di masa lalu, ya kita uji semuanya kan begitu. Dari tadi kan beliau seolah-olah ya udah sok silahkan audit segala macam Teh Nopi. Semua manusia itu punya kelemahan, tidak ada yang sempurna ya. Lebih baik berdamai ya. Bisa saya bisa melalui Bang Farhad, ayo pergunakan hak jawab saudara dalam somasi dan mengklarifikasi dengan cara-cara meneduhkan hati rakyat Indonesia sehingga ini tidak diblow. Ini masalahnya karena terblow up ke publik. Kalau tidak terblow up ke publik, itu tidak bisa. Saya yakin yang dibahas tadi tentang KUHP Perdata itu bisa dimentahkan dengan bukti-bukti yang kami dapatkan. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Erdilau. Sebelum saya ke Bang AMT Lawyer, saya mau menyapa dulu Mbak Novi. Mbak Novi, Assalamualaikum, terima kasih mampir di Faktual. Mungkin ada yang mau ditanggapi Mbak Novi, silakan. Untuk aku sih kayaknya belum sih, yang lain dulu aja. Oke, Aku masih siap. menyimak dan mendengarkan. Oke, siap. Terima kasih. Gimana dulu? Nopi yayasan ya? Bang AMT Lawyer, silakan saudaraku. Alhamdulillah banyak dapat ilmu saya itu. Lanjut, kasih menyala lah. Bagaimana ngantuk saya? Waduh, jangan ngantuk lah, ngopi. Begini, permasalahan ini sebenarnya tidak rumit. Semuanya bersepakat. Mau dari konteks hukum, mau konteks etika dan moral itu tidak rumit. Tapi bisa merumit kalau memang keduanya sama-sama menampakkan ego masing-masing. Saya coba masuk ke sini. Donasi ini itu kan diselenggarakan dengan menggunakan cara-cara donasi online. Nah, yang menjadi persoalan pertanggungjawaban hukumnya bagaimana kan begitu. Soal ini kan soal baik. Apa yang harus dimasukkan ke hukum itu? Apa yang urgensinya untuk dipaksa melewati jalur-jalur hukum perdata dan pidana? Tidak ada urgensi untuk itu. Karena soal baik. Saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh rekan saya ARD Lau. Bahwa beliau itu sebagai seorang lawyer tentu sama akan mempertahankan dan membela kepentingan kliennya dalam hal itu. Dari kacamata ARD Lau itu 100% benar. Namun demikian juga dari kacamata pembahasan yang disampaikan oleh Mas Stephen itu juga 100% benar. Ada kata-kata yang saya dapati dari Abang ARD Lau. Ada kebaikan di situ yang disampaikan bahwa ada harapan, secerca harapan atau secerca sinar untuk dilakukan yang namanya mediasi. Saya hanya berpesan begini, saudaraku semuanya, para rekanku semuanya. Soal baik dan soal yang memang tidak rumit, jangan diperumit. Bantu masyarakat. Di samping kita sebagai seorang lawyer itu memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu meringankan segala sesuatunya untuk tidak terjebak di dalam kerangkang hukum itu yang sifatnya pidana dan perdata, itu sangat terpuji perbuatan itu. Mudah-mudahan ke depannya, mohon maaf host, saya tidak bisa membahas secara hukum ini di sini karena kapasitas atau legal standing saya tidak terlalu tidak mempunyai yang sangat signifikan dalam hal ini. Namun
sekali lagi dari awal saya, Abang ARD Lau, menyatakan bahwa dukungan saya untuk Tenovi dan yayasannya. Tapi dari soal rekan saya, ya, saya sangat mendukung Anda, ya, saudara saya